Kata-kata hati itu diulang 2 kali. Hati diulang 2 kali hanya. Hati-hati. Jadi orang takwa itu berhati-hati. Jadi kepala rumah tangga berhati-hati membina rumah tangga. Jadi kepala negara berhati-hati membina negara. Jadi kepala dinas berhati-hati membina kedinasan. Kalau tidak kita akan melakukan penyelewengan. Jadi takwa itu hati-hati. Orang Minang pun hati ko jadi ukurannya. Ristawardi itu gapuk nak ini yo hatinya sanang. Yo sanang hati ambo yo. Bakau kawa putih belanjo nyo lagi honor dorang saji. Dek pandai mengaji nyimbo dorang. Iya kan? De si anu tu sajak lakinya babini lah kurui sebadannya iyo nyo makan nati. Ambo pai beralik patang anak daro mudo baru pi marapulai lagai ba mangko amuhnyo nyo kanai hati. Lalape dari pinjaro kane tembak lo kakinya dek polisi ndak berubah parangainya do nyo kare hati. Awak lah payah memberasihan pekarangan nyo buang jadi orang sarok kesinan nyo busuk hati. Ini dia. Lain tak salah orang Minang memprediksikan hati seperti itu, tidak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat nomor 7 atau surat Al-A'raf ayat 35. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai anak-anak Adam, apakah telah datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu menceritakan atau mengisahkan atas kamu tentang ayat-ayatku? Maka barang siapa yang bertakwa dan beramal saleh, maka tiada di dalam hatinya rasa kekhawatiran dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Benar Allah yang maha besar dalam segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutatahirin, kembali kita memperbaharui puji-pujian kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kenapa ini sering diulang?
Sebab perjuangan kita memuji Allah dan bersyukur itu batasnya bukan sampai hari ini. Karena iblis menggoda kita juga sepanjang waktu. Batasnya kapan? Ketika kita sakratul maut. Iblis berusaha mengalihkan agar lidah kita tidak membaca la ilaha illallah. Itu sebabnya Allah kita puji, maka kita semakin dekat kepadanya. Itu sebabnya Allah kita mensyukuri nikmatnya agar kita merasa puas dengan apa yang diberikannya. Kemudian salam dan salawat sama-sama kita ucapkan dengan hati yang ikhlas dan kita baca dengan lidah yang fasih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah manusia yang sangat istimewa diberikan Allah. Kalau umat-umat terdahulu melanggar aturan, langsung hukumannya pada saat itu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, selama engkau berada di samping mereka, jadi ketika hidup, orang itu tidak akan kami azab, kata Allah. Bagaimana nanti kalau kaku sudah tidak ada lagi ya Allah? Juga tidak akan kami azab selama umatmu itu berdosa, kemudian diakui dosanya, dia mohon ampun kepada saya. Itulah istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hidup puji Allah, syukuri nikmatnya, bersalawat kepada Nabi, tinggalkan larangannya, kerjakan suruhannya. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seluruh anak Adam diajak oleh Allah bertakwa. Kalau kita berbicara takwa, bapak-bapak, itulah jadi konsumsi pendengaran telinga kita setiap hari. Sajak awak masuk Islam. Tapi kalau takwa itu kita amalkan sebenar-benarnya, bukan biasa kalimat itu, tapi luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampunkan dirimu yang berdosa dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takwa. Kan luar biasa itu, Pak. Kalau orang menjadi orang takwa, tidak ada tempat kembali baginya di akhirat nanti kecuali sorga. Arok ndak awak masuk surga? Sangai arok, Pak. Sebab masuk neraka ndak talok. Nah, jadi harapan kita sangat besar. Karena semua kita ini adalah anak Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi awak apa awak Nabi, Pak? Kalau kurang aja awak ndak sesuai. Kalau mantiko awak indak tibo namanya ruweh di buku. Kalau kafir kita berarti kita sangat rugi sebagai anak Nabi. Allah menyebutnya begini, ya Bani Adam.
wahai anak-anak keturunan Adam. Iya kan? Surga tempat orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian bapak-bapak, apa takwa itu? Ada ulama mengecekkan takwa itu pak takwi. Ndak takwi di Galodo, ndak takwi Gunung Kamalatui, ikan? Ndak takwi tsunami, ndak takwi banjir, ndak takwi tanah longsor. Takwi jo orang, jo zat yang menciptakan semua itu. Tanah longsor Allah menciptakan, banjir Allah menciptakan, tsunami Allah menciptakan. Takutlah ke situ. Itu makna takwa dari sebagian ulama kita. Takut kepada zat yang menciptakan kita. Kenapa? Huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu alasannya Pak. Allah tu di mawa baradonyo sinan lo. Jadi tidak tahu na orang awak membayar piti musaji Pak. Allah tahu. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu di mana kamu, dia di sana. Dia kan? Keyakinan seperti itulah yang menjadi iman kita. Lensa iman tak sama jo lensa mata Pak, berbeda. Ada imam di Masjid Raya, Imam Kenan namanya, kampungnya di Guguk Tinggi. Ada orang buta di belakang. Mereka sama-sama hafal Quran. Kalau sase Imam Kenan tu membaca ayat, hanya tunjukan di orang buta ko nanta sase tu. Orang buta saja ketek kira-kira le pernah melihat Al-Quran. Ndak, tapi bamang ko hafal di ayat Quran. Lensa nan tajam. Lensa iman di dalam hatinya. Itu Pak. Mato ko tak bisa dipercaya do lebih-lebih 6 bujang. Jam percaya nak ke mato kok ke mencalik calon ke bini. Siang hari kalian calik. Kalau malamnya buat orang capuk-capuk berbadak taba-taba hilang capuknya tu. Siang calik. Siang ko saja mato ko mengicuh aja lah. Payahlah Pak ke bukit air manis calik air lawik di atas tu. Hijau atau putih? Biru atau putih? Biru. Tapi turun apa ke bawah? Apa sawak je tapak tangan. Lai hijau je. Lai biru je. Amato ko panduto. Jadi lensa hati itu nang kadipa tajam. Kalau lensa hati iman tu tajam, orang itu sangat takut melakukan penyelewengan karena dihadiri oleh Allah apa yang dia kerjakan. Itu takwa. Adalah ulama berpendapat takwa itu asalnya dari hati. Jadi nyo berasal dari dalam, tidak dari luar. Kecil ulama tu kata-kata hati itu diulang 2 kali. Hati diulang 2 kali hanya. Hati-hati. Jadi orang takwa itu berhati-hati. Jadi kepala rumah tangga berhati-hati membina rumah tangga. Jadi kepala negara berhati-hati membina negara. Jadi kepala dinas berhati-hati membina kedinasan. Kalau tidak kita akan melakukan penyelewengan. Jadi takwa itu hati-hati. Orang Minang pun hati ko jadi ukurannya. Ristawardi itu gapuk nak kini yo hatinya sanang. Yo sanang hati ambo yo. Bakau kawa putih belanjo nyo lagi honor dorang saji. Dek pandai mengaji nyimbo dorang. Iya kan? Si anu tu sajak lakinya babini lah kurui sebadannya iyo nyo makan nati.
Ambo pai beralik patang anak daro mudo baru pi marapulai lagai ba mangko amuh nyo kane hati. Lalape dari pinjaro kane tembak lo kakinya dek polisi ndak berubah perangai nyo kare hati. Awak lah payah memberasihan pekarangan nyo buang jadi orang sarok kesinan nyo busuk hati. Ini dia. Lain tak salah orang Minang memprediksikan hati seperti itu, tidak. Kita tutup dengan hadis Nabi wa salat. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada darah beku atau daging bulat. Iza salaha, kalau baik dia baik seluruh tubuh. Dari kepala berpikir yang positif. Kalau hati baik dalam tangan nan melakukan nan baik, kaki ke melangkah ke tempat nan baik. Wa iza fasadat, kalau hati itu rusak, ya kan? Anyo etong piti musaji ko pulang nanggadang nyo gatah yo. Piti musaji ko detong de musaji pak bersama-sama mencalik. Jangan dibawa pulang kotak tu detong sedawak surang nyo bisi ende bili capek. Indak na berencana apa kesempatan na aduh imun tak mengicim pengurus masjid Rawang sedo apa di tempat lain kan ada jadi pengurus masjid itong bersama-sama di masjid piti tu lain terdengar ada pak dong nah itu transparan karena iblis selalu membisikkan yang jahat ke dalam hati kita. Jadi kalau hatilah rusak, pak, utak berfikir kanan kumuh, tangan melakukan nan buruk kaki melangkah ke tempat nan buruk, nan di kerajaan setiap hari nan buruk. Apabila sampai ke takwa, umur habis jo, tenaga lamah jo. Ya kan? Inilah yang perlu kita pikirkan setiap hari agar kita selamat nanti menutup pernapasan kita dengan husnul khatimah. Maafkan ambo pak ibu-ibu kalau ada nan salah yo. Lede maaf mutua. Baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullahalazim wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.